Baik, kita lanjutkan perbincangan yang menarik pemirsa mengenai kasus ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Pak Ito, bagaimana kemudian koordinasi atau sinergi yang harus dilakukan antara kepolisian dari Polda Metro Jaya dan juga Barreskrim Polri? Mengingat di Polda Metro Jaya juga tengah bergulir laporan yang dilayangkan dari pihak Joko Widodo mengenai pencemaran nama baik, Pak Ito. Iya, tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Suparji, Pak, bahwa ini kan objeknya sama. Jadi objek utamanya di sini dari pasal 184 ayat 1 itu adalah dokumen. Nah, jadi ketetapan atau keputusan sementara yang menyatakan bahwa dokumen itu identik dan otentik yang boleh dikatakan itu merupakan dokumen asli, itu akan menjadi alat bukti yang untuk laporan di Polda Metro Jaya bisa berjalan. Bagaimana kita bisa mengatakan terjadi pencemaran, kemudian fitnah, memberikan laporan atau berita bohong di media kalau ternyata dokumennya itu ternyata palsu. Nah, oleh karena itu di sini adalah yang menentukan hasil dari gelar perkara khusus ini harus segera disampaikan ke penyidik di Polda Metro Jaya untuk segera ditindaklanjuti. Soal nanti tidak puas, tadi kan ada mekanisme yang sudah disampaikan Prof juga. Kita ada namanya Integrated Criminal Justice System, sistem peradilan pidana. Kita tunggu nanti. Nah, di penuntutan nanti pun juga akan disaring apakah penuntut umum merasa bahwa yang disampaikan oleh Polri kalau memang ini disampaikan unsur pidananya memenuhi tidak. Kalau tidak harus dihentikan. Kalau diterima maka akan diteruskan sampai ke pengadilan. Nah, di pengadilan di sanalah nanti kita akan bisa melihat bagaimana proses untuk mendapatkan satu keputusan hukum yang tetap dan kejelasan bagi masyarakat. Dan untuk drama ini selesai, Mbak, di sana. Kecuali kalau ada laporan. Oke, Demikian, untuk sudah sampai jadi drama ya Pak Ito ya. Nah ini karena publik juga penasaran Pak, kalau disederhanakan artinya apakah harus menunggu dulu hasil secara resmi yang diumumkan di Barreskrim Polri, kemudian kasusnya di Polda Metro Jaya baru ditangani atau seperti apa Pak Ito? Ya pasti dong, pasti kan. Kan sekarang yang disampaikan Prof. Suparji jelas, ini adalah satu kesatuan ya dari satu kasus yang dilaporkan dan yang melaporkan objeknya sama, yaitu ijazah. Ya. Tetapi yang di Polda Metro adalah akibat dari disampaikan bahwa ini ijazah ini dianggap palsu, maka orang itu akan tercemar, merasa difitnahkan. Nah ini akan bertambah terus, Mbak. Sekarang kita lihat banyak lagi kalau menurut saya sudah tidak asli dari aspek hukum lagi ya. Mungkin ada hal-hal lain menurut saya pribadi yang membuat masalah ini menjadi berkembang dan membuat masyarakat publik juga semakin bingung gitu. Tapi saya kira untuk hukum ini harus betul-betul diberikan kepastian hukum nanti pada saat penyelidikan dan penyidikan di Polda Metro. Mereka sudah diundang untuk klarifikasi karena ada beberapa hal yang disampaikan oleh pelapor ya dalam ini pihak Pak Jokowi dan kemudian untuk diklarifikasi tapi mereka tidak datang. Saya kira nanti itu akan menjadi permasalahan juga ya. Jadi saya kira mungkin kita tunggu saja nanti bagaimana Polda Metro menerima hasil dari Barreskrim dan jangan lupa Mbak bahwa sampai dengan penyidikan di Polda Metro itu Biro Wasidik Barreskrim itu akan selalu hadir. Mereka akan selalu mengawal dan pasti Kompolnas akan hadir juga. Kalau enggak nanti ada lagi drama Korea baru nih, Pak. Oke, baik Pak Ito. Ini kalau dari Prof. Suparji sebetulnya tidak harus ditunggu karena nggak ada akhirnya. Tapi kalau Pak Ito kita tunggulah. Kalau Pak Yusuf gimana Pak? Di pihak yang menunggu atau ini nggak akan ada akhirnya? Drama Korea ini masih akan terus berlangsung kah Pak Yusuf? Karena yang dikejar juga soal kepastian hukum para pihak, Pak Yusuf. Ya, jadi kata kuncinya ya kepastian hukum itu yang kalaupun kita harus menunggu kepastian hukum yang itu yang harus diberikan. Kompolnas sendiri akan terus hadir, memantau, mengawasi proses hukum itu. Nah, di Polda Metro Jaya kan pengadunya Pak Jokowi. Kita kan harus menghormati juga haknya, begitu juga yang Pak Jokowi sebagai teradu, kita menghormati pengadu dan pengaduan itu diproses. Ya, tentu masing-masing berbeda penyidiknya, meskipun dalam pengawasan fungsi penyidikan oleh Barreskrim dan kami Kompolnas di Polda Metro Jaya juga akan mengawasi, insya Allah akan hadir memberikan asistensi dan pengawasan di pelaksanaan gelar yang ada di Polda Metro Jaya nantinya. Ya kita harap memang apa yang dilakukan penyidikan dengan laporan pencemaran nama baik ya memang ya kata kuncinya juga ada pada ijazah. Nah apabila ijazahnya itu
secara pasti, secara hukum memang itu tidak palsu, berarti ini menjadi alat bukti bahwa hak Pak Jokowi mengatakan bahwa ini namanya dicemarkan sehingga menjadi terbukti, atau kebalikannya. Tapi yang jelas bahwa kami Kompolnas, 2 pengaduan di Barreskrim dan laporan di Polda Metro Jaya ini akan terus kami hadir mengawasi. Itu Kenane yang paling utama. Oke, itu yang kita harapkan juga untuk transparansi ya Pak Yusuf. Prof. Suparji, untuk akhirnya seperti apa? Apakah kemudian harus menjawab kepastian hukum saja atau ada yang lain yang juga harus menjadi perhatian, Prof? Ya, tentunya polisi kan alat negara yang bagaimana kemudian merepresentasikan kepentingan negara adalah terjaga. Pada dalam hal ini negara melalui alat negaranya berkepentingan tidak ada kegaduhan, tidak ada kerugian yang diderita oleh masyarakat. Maka untuk itu tentunya adalah bagaimana proses hukum itu tidak sekedar konsentrasi pada kepastian, tetapi adalah bagaimana memberikan keadilan dan kemanfaatan. Dengan demikian, apa yang ada dalam kepastian tadi mengandung nilai keadilan dan kemanfaatan. Dan yang menurut saya, yang satu hal yang kemudian menjadi perhatian penting ya, supaya kesimpulan ini tidak menimbulkan keraguan di publik, bagaimana proses merumuskan kesimpulan tadi adalah apa adanya, bukan ada apa-apanya. Sehingga dengan demikian, apa adanya berarti adalah sesuai dengan fakta, sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan rekonstruksi fakta berdasarkan barang bukti yang ada, sehingga demikian tidak muncul kecurigaan lagi, tidak ada kata lain, jangan sampai muncul ada dusta di antara kita, misalnya seperti itu. Karena itu akan jadi masalah itu. Dusta di antara kita. Kesimpulan sesuai dengan fakta, tidak hanya kepastian hukum, tapi juga manfaat dan juga keadilan bagi semua pihak. Terima kasih Bapak-Bapak semuanya malam hari ini yang sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Prof. Suparji, Pak Ito, dan juga Pak Yusuf. Terima kasih, sehat selalu semuanya. Dan pemirsa, usai jeda Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali hadir untuk Anda dengan pembahasan lainnya bersama dengan Vena Kintar.